Hari ini saya lagi duduk santai ya, menikmati pemandangan indah, pohon-pohon asri di kota kelahiran saya, Kelungkung ya. Jadi saya mandangin semuanya, langit juga begitu cerah hari ini nih. Jadi saya nggak bisa membayangin begitu hebatnya Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan semua ini ya, termasuk kita ini. Karena dibekali pikiran inilah maka sifat dasar manusia adalah searching, pengen tahu, kepo. Akhirnya manusia mencoba untuk menerjemahkan, memecahkan misteri Tuhan. Siapa Tuhan? Itu. Lahirlah ilmu tentang ketuhanan, teologi, dan filsafat. Kedua bidang ilmu ini dalam sejarahnya saling mengungguli. Pernah sekali waktu teologi menjajah filsafat, mengungguli filsafat. Padahal keduanya adalah serupa, tapi tak sama. Bedanya tipis sekali. Sama-sama mencari kebenaran, kebahagiaan hakiki. Dari situlah maka lahir tafsir-tafsir yang melahirkan sekte-sekte, perkumpulan-perkumpulan, baik agama maupun spiritual, yang menerjemahkan sehingga menjadi Tuhan itu berwujud. Saguna istilahnya ya. Padahal jelas dalam kitab-kitab, semua kitab suci, Tuhan tidak bisa diwujudkan, Tuhan tidak bisa dipikirkan, ya. Itu. Jadi ketika kita mewujudkan Tuhan, maka automatically kita merendahkan Tuhan. Makanya ada satu kalimat begini. Orang yang melihat tidak mengatakan, orang yang mengatakan tidak melihat. Ya itu. Nah, itu artinya apa? Artinya memang tidak bisa dilihat. Tuhan itu hanya bisa dikenal. Bagaimana mengenal Tuhan? Kita harus bersyukur, kemudian menikmati segala keindahan alam ciptaan ini. Nah, itulah kita mengenal Tuhan. Nah, ketika sudah mengenal Tuhan, maka akan hanya ada kedamaian. Dan kedamaian itulah sebenarnya tujuan hidup manusia. Jadi sederhana sekali, cuma dibikin ribet oleh aturan-aturan tafsir-tafsir tadi dalam berbentuk agama, aliran, dan spiritual. Jangan pernah mengatakan bahwa spiritual tidak ada aturan. Banyak juga aturannya tuh ya. Sering kali teologi dan filsafat ini dimanipulatif oleh orang-orang atau kelompok demi kepentingannya. Dan mereka yakin soal itu. Kenapa mereka yakin? Ketika menyembah selain Tuhan, menyerahkan diri selain Tuhan, entah itu berupa wujud, entah sinarnya, entah dewa, apapun itu, Tuhan jelas katakan akan dibikin mantap. Makanya orang-orang yang menyembah selain Tuhan, ketika mereka menyembah dengan kusuk yakin, maka apa yang mereka inginkan akan lebih cepat tercapai. Itu semua ada di Gita itu, di Rigveda ada, di Quran pun ada. Tetapi mereka yang menyembah Tuhan karena didorong keinginan adalah orang-orang yang picik. Itu yang dikatakan oleh Gita tuh. Kalau di Quran dikatakan akan diombang-ambingkan ya. Orang-orang demikian itu akan diombang-ambingkan jauh dalam kesesatan ya. Apa artinya diombang-ambingkan kalau kita terjemahkan, tafsirkan? Tidak lain dan tidak bukan dikasih penderitaan, bukan. Dikasih apa yang dia inginkan sehingga mereka jauh melupakan Tuhan. Itu sama di kita juga dikatakan orang-orang yang berpikir terpicik itu akan kubantapkan keyakinannya, bayangin. Tetapi ketika semuanya pahala telah dia terima, dia akan kembali kepada penderitaan. Itu. Jadi intinya begini, tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa melihat Tuhan, hanya mengenal Tuhan. Tidak ada jalan kebenaran yang enak, yang mewah-mewahan apalagi. Nggak ada. Semua kitab suci mengajarkan jalan kebenaran sangatlah sulit. Dalam Alkitab disebutkan lorong yang sempit dan pengap itulah jalan kebenaran. Sedikit orang mengetahuinya. Quran juga mengatakan demikian. Weda pun juga mengatakan demikian. Sama. Jadi ajaran kebenaran yang ada hanyalah pengorbanan, penderitaan, ya, penderitaan menurut penglihatan manusia physically. Makanya ada satu ayat begini nih, apa yang kamu anggap baik belum tentu baik baginya. Apa yang kamu anggap tidak baik juga belum tentu tidak baik baginya. Ya, saya kira itu ya. Jadi jalan kebenaran adalah jalan pengorbanan. Kebenaran itu mengerucut, semakin tinggi semakin sedikit orangnya. Makanya Bali sedikit ajaran Bali ini ya. Sedikit orangnya, tapi ajaran Bali adalah jalan yang sudah detail diajarkan oleh para leluhur. Hanya orang-orang yang bodoh tidak mengetahui, tidak akan mampu melihat ajaran Bali luar biasa.
Oke, sampai di situ paham ya. Ciao.